Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Kiswatun Muhayyaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pembuahan pada tanaman hortikultura. Yuk kita simak videonya sampai dengan selesai. Apa aja sih yang akan kita bahas pada pembuahan di tanaman hortikultura ini ya? Yang pertama ada penyerbukan, kemudian setelah penyerbukan ada pembuahan ataupun fertilisasi, kemudian perkembangan buah, dan terakhir ada pematangan buah. Selain fase-fase dalam pembuahan tersebut, kita juga menjelaskan tentang apa saja faktor yang mempengaruhi dari pembentukan buah. Ya, yuk kita simak sama-sama. Itulah sekilas proses dari penyerbukan atau polinasi, di mana polinasi ini sekali lagi dilakukan sebelum adanya pembuahan pada tumbuhan. Polinasi atau penyerbukan itu didefinisikan sebagai proses jatuhnya serbuk sari ya atau polen itu ke kepala putik atau stigma. Nah, untuk tumbuhan berbiji tertutup atau disebut sebagai angiospermae, itu penyerbukannya dilakukan ketika serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Sedangkan untuk tumbuhan gimnospermae, ya, tumbuhan yang terbuka bijinya, maka penyerbukannya itu dilakukan dengan cara serbuk sarinya itu langsung jatuh ke bakal biji ya. Jadi intinya untuk penyerbukan itu adalah proses di mana jatuhnya serbuk sari atau polen ke kepala putik. Nah, gambarnya bisa kalian lihat ya di slide ini, di mana serbuk sarinya itu dibantu penyerbukannya oleh salah satu hewan yang ada di bumi, yaitu misalnya contohnya serangga. Kemudian tumbuhan yang telah melakukan penyerbukan itu tidak selalu diikuti dengan pembuahan ya. Penyerbukan ini akan sukses jika memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang mendukung dari penyerbukan itu sendiri. Misalnya yang pertama, polen atau serbuk sari yang ditransfer dari spesies harus sama spesiesnya ya. Polen yang jatuh pada kepala putik bunga tumbuhan yang berbeda itu biasanya tidak dapat tumbuh menjadi buah. Kenapa? Dikarenakan tidak adanya kecocokan pada kedua tumbuhan tersebut sehingga menimbulkan kegagalan ya. Misalnya polen dari tumbuhan bunga sepatu ya walaupun jatuh pada bunga matahari maka tidak terjadi pembuahan, kecuali kalau misalnya polen dari tumbuhan bunga sepatu, jatuh ke kembang sepatu juga, maka akan terjadi pembuahan. Persyaratan selanjutnya serbuk sarinya itu harus viabilitas, kemudian stigmanya atau kepala putiknya harus reseptif. Di materi sebelumnya kita sudah pernah bahas ya bahwa tumbuhan berbiji umumnya mengalami fase pembungaan, di mana fase pembungaan ini merupakan salah satu cikal bakal tumbuhan untuk memperbanyak diri atau regenerasi. Bunga itu sendiri diartikan sebagai alat perkembangbiakan secara generatif, di mana perkembangbiakannya diawali dengan peristiwa perkawinan antara gamet jantan dan juga gamet betina. Sebelum adanya perkawinan pada bunga, maka umumnya itu harus diawali dengan yang namanya polinasi terlebih dahulu. Bunga juga diartikan sebagai organ tumbuhan yang nantinya akan menjadi buah. Nah, di dalam buah itu ada biji, di dalam biji ada calon tumbuhan baru yang disebut sebagai embrio atau lembaga. Maka kita bisa simpulkan ya bahwa siklus hidup pada tumbuhan berbiji umumnya setelah fase berbunga itu memasuki fase polinasi. Nah, setelah fase polinasi seterusnya adalah fase fertilisasi atau pembuahan. Untuk fase penyerbukan kita bahas di slide ini. Selanjutnya, berdasarkan asalnya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik ya, maka penyerbukannya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada autogami,
Yang kedua ada getonogami. Yang ketiga ada alogami. Yang keempat ada hibridogami. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada autogami. Autogami ini disebut sebagai penyerbukan sendiri, di mana jika serbuk sari yang jatuh pada kepala putik itu berasal dari bunga yang sama. Jadi, dalam satu bunga itu memiliki dua organ reproduksi, ya, yaitu ada organ reproduksi jantan dan betinanya. Maka penyerbukannya dilakukan pada bunga itu sendiri. Nah, sifat ini disebut sebagai penyerbukan subur sendiri karena yang menyerbuki itu adalah bagian dari bunga itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan dari sifat autogami ini mengalami kemunduran pada sifat-sifat keturunannya dibandingkan dengan sifat induknya. Misalnya keturunannya tidak dapat tahan terhadap cuaca. Kemudian juga contoh lainnya, misalnya keturunannya itu tidak tahan terhadap penyakit. Nah, itulah sekilas tentang penyerbukan atau polinasi autogami, yaitu dilakukan penyerbukan sendiri. Yang kedua ada getonogami. Getonogami ini penyerbukan tetangga ya. Bagaimana mekanisme? Jadi penyerbukan tetangga ini terjadi jika serbuk sari itu jatuh pada kepala putik yang berasal dari bunga lain, tapi pada tumbuhan yang sama. Nah, kalian bisa lihat ya contohnya di slide ini, gambar kedua dari kiri ya, di mana dalam satu tumbuhan itu ada dua bunga, maka penyerbukannya dilakukan oleh tetangga dari bunga itu sendiri, tapi bunganya masih dalam satu tumbuhan yang sama ya. Kemudian yang ketiga ada alogami. Nah, alogami ini adalah penyerbukan silang. Mekanismenya yaitu penyerbukan terjadi jika serbuk sarinya itu jatuh pada kepala putik yang berasal dari bunga tumbuhan lain yang masih dalam golongan yang sama ya. Nah, contohnya ada pada slide ini gambar dari ketiga dari kiri. Terakhir ada hibridogami. Hibridogami ini yaitu penyerbukan bastar, di mana jika serbuk sarinya itu jatuh kepada kepala putik yang berasal dari bunga pada tumbuhan yang berbeda jenis ya. Penyerbukan ini bisa terjadi secara alami atau bisa juga dibantu oleh bantuan dari manusia. Tujuan pembastaran ini yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Ya, kemudian pembastaran ini bisa dilakukan dari tumbuhan yang memiliki varietas yang sama, misalnya mangga golek gitu ya dengan mangga gadung. Kemudian pembastaran ini atau penyerbukan bastar ini juga selain bisa dilakukan pada varietas yang sama, bisa juga pembastarannya itu bisa dilakukan antar spesies, misalnya mangga gitu ya dengan mangga kueni. Dan terakhir ada juga pembastaran yang bisa dilakukan antar genus ya. Nah, seperti cabai dengan terong yang kedua-duanya memiliki genus yang sama, yaitu Solanum. Nah, biasanya untuk tingkat keberhasilannya itu tergantung dari kedekatan dari dua tumbuhan yang akan yang dijadikan sebagai induk dari pembastaran ini. Semakin dekat kekerabatannya, maka kesuksesan untuk menghasilkan keturunannya itu makin tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya kekerabatannya makin jauh, maka pembastaran ini kecil sekali kemungkinan untuk mendapatkan keturunannya. Nah, itulah jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama ada autogami, yang kedua ada getonogami, yang ketiga ada alogami, yang terakhir ada hibridogami. Selanjutnya, di awal kita sudah bahas bahwa penyerbukan itu terjadi ketika benang sari jatuh pada putik ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mekanismenya benang sari tersebut bisa jatuh ke kepala putik? Ternyata ada
perantara-perantara yang bisa menyebabkan berlangsungnya proses penyerbukan ini. Perantara ini disebut juga sebagai faktor penyerbukan ya. Ada apa saja? Yang pertama ada penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan angin. Kedua, penyerbukan dibantu oleh air. Kemudian penyerbukan dibantu oleh hewan. Dan terakhir, penyerbukan dibantu oleh manusia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, penyerbukan dibantu oleh angin yang disebut juga sebagai anemogami ya. Nah, penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari ini sampai pada bunga yang diserbukinya dengan perantara angin. Kemudian ada ciri-ciri khusus yang harus dimiliki oleh tumbuhan jika penyerbukannya dibantu oleh angin. Yang pertama yaitu pada tumbuhan tersebut memiliki banyak sekali serbuk sari, tapi ukurannya kecil, kemudian juga lembut, serta kering, ya, tidak berlekatan gitu. Jadi, ciri-ciri tersebut sehingga mengakibatkan bunga itu mudah sekali diterbangkan oleh angin. Kedua, kepala putiknya itu biasanya memiliki bentuk seperti bulu ayam atau seperti benang gitu ya, sehingga memungkinkan untuk bisa menangkap serbuk sari yang berterbangan yang dibawa oleh angin. Yang ketiga, seringkali bunganya itu tidak memiliki hiasan bunga seperti kelopak ataupun mahkota ya, atau bagian dari hiasan bunganya ada tapi kecil gitu ya. Nah, sehingga baik itu benang sari maupun kepala putiknya itu tidak bisa terlindungi oleh kedua kelopak ini sehingga bisa dibawa oleh angin. Yang keempat, kepala sarinya itu tidak melekat erat pada tangkai sari ya, sehingga dapat digoyangkan, memudahkan untuk dibawa oleh angin. Terakhir, tempat-tempat atau bunganya itu tidak tersembunyi sehingga bisa mudah untuk dibawa oleh angin. Itulah syarat-syarat yang biasanya ada pada bunga yang penyerbukannya di bawah oleh angin. Kedua, penyerbukannya dibantu oleh perantara air atau disebut sebagai hidrogami. Untuk penyerbukan yang penyerbukan oleh air itu biasanya dilakukan pada tumbuh-tumbuhan yang ada pada air, baik itu air laut maupun air tawar. Misalnya pada berbagai jenis tumbuhan air yang ada di sawah, misalnya ekosistem sawah, kolam-kolam, ataupun rawa-rawa. Nah, ini biasanya dilakukan penyerbukannya oleh air. Kemudian yang ketiga, itu penyerbukan dibantu oleh perantara hewan ataupun binatang yang disebut sebagai zoidiogami. Nah, untuk penyerbukan yang dibantu oleh binatang atau hewan ini ya banyak sekali dilakukan di alam ini. Jadi penyerbukan ini biasanya bukan hanya menguntungkan bagi si tumbuhan itu sendiri tetapi juga hewan ya. Jadi biasanya binatang yang datang untuk mengunjungi bunga itu tidak mempunyai maksud untuk menjadi perantara gitu ya, melainkan dia juga mengambil manfaat dari itu. Tetapi dengan dia mengambil misalnya benang sari dari bunga tersebut, dia membawa manfaat untuk bunga itu sendiri ya. Nah, ada beberapa ciri yang kita temukan untuk tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan. Misalnya yang pertama, itu bunganya memiliki ciri-ciri dengan mahkota yang menarik ya, seperti warnanya berwarna-warni atau mencolok. Kenapa? Karena itu untuk memikat dari hewan, misalnya serangga. Kedua, tumbuhan tersebut menghasilkan sesuatu yang menarik yang bisa menjadi makanan untuk hewan tersebut ya. Yang ketiga, biasanya serbuk sarinya ini berbentuk bergumpal-gumpal atau berperekat ya, sehingga mudah menempel pada tubuh binatang yang mengunjungi bunga tersebut. Kemudian yang keempat, ada beberapa tumbuhan yang memiliki bentuk khusus yang nantinya hanya hewan tertentu yang bisa
membantu untuk penyerbukan dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya, apa saja ya hewan yang membantu dalam penyerbukan? Ini yang pertama ada dibantu oleh perantara serangga, ya. Kemudian ada juga yang dibantu dengan burung, kemudian kelelawar, perantara siput. Untuk serangganya ini banyak jenisnya ya, bisa misalnya kupu-kupu, kemudian lebah, kumbang, lalat gitu ya. Burung juga banyak ya, contoh-contohnya. Itulah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Kemudian terakhir, penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dibantu oleh manusia di mana untuk penyerbukannya itu ada campur tangan dari manusia yang menginginkan adanya sifat-sifat baru biasanya pada tumbuhan tersebut. Nah, itulah 4 jenis faktor atau perantara pada penyerbukan tumbuhan. Yang pertama ada penyerbukan dibantu oleh angin, kedua penyerbukan oleh air, ketiga penyerbukan oleh hewan, dan terakhir penyerbukan dibantu oleh manusia. Jika penyerbukan atau polinasi itu berhasil dilakukan oleh suatu tumbuhan, maka tahap selanjutnya masuk ke dalam tahap fertilisasi atau pembuahan, di mana fertilisasi ini merupakan peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina pada tumbuhan. Ya, nah untuk fertilisasi ini saya mencontohkan fertilisasi yang terjadi pada tumbuhan Angiospermae ya, yaitu tumbuhan berbiji tertutup baik itu dikotil maupun monokotil. Sedangkan untuk jumlah spermanya kalian bisa cari sendiri ya. Oke, untuk Angiospermae ini pembuahannya atau fertilisasinya disebut sebagai fertilisasi ganda. Kenapa? Karena terjadi 2 kali proses pembuahan. Yang pertama yaitu pembuahan pada inti generatif dengan ovum yang nantinya akan membentuk zigot ya, yang nantinya akan berkembang juga menjadi embrio. Kemudian pembuahan yang kedua yaitu peleburan antara inti generatif yang kedua dengan inti kantung lembaga sekunder yang nantinya akan membentuk endosperma sebagai cadangan makanan. Yuk kita lihat sama-sama pada gambar di slide ini ya. Ini adalah ilustrasi dari fertilisasi Angiospermae, di mana kita lihatnya gambar paling kiri dulu ya, di mana pembuahan itu diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya benang sari itu ke kepala putik ya. Nah, kemudian dari kepala putik itu benang sari yang masuk ke dalam putik itu hanya inti selnya saja. Nah, inti sel itu nanti akan membelah menjadi 2 jenis inti, yaitu inti vegetatif dan juga inti generatif ya. Kemudian inti generatifnya itu membelah lagi menjadi 2, ada inti generatif 1 dan inti generatif 2 gitu ya. Nah, setelah pembelahan dari inti sel pada serbuk sari, maka serbuk sari itu akan berkecambah dan membentuk yang namanya tabung serbuk sari yang nantinya bisa jadi jalan menuju ke kantong embrio, di mana kantong embrio ini letaknya ada pada dasar putik ya, yang menjadi tempat pembuahan. Jadi ketika si benang sari itu nempel ke kepala putik, kemudian yang masuk ke putik itu adanya inti selnya saja. Dari situlah membentuk yang namanya tabung. Tabung tersebut seperti saluran ya yang menghubungkan antara kepala putik tadi dengan kantong embrio nantinya. Nah, kalau di sini slide ini disebut sebagai buluh serbuk sari. Nah, kemudian inti vegetatif yang ada di depan itu berjalan menuntun dari inti generatif. Inti vegetatifnya itu berfungsi ya sebagai petunjuk dari jalan bagi inti generatifnya. Kemudian setelah sampai di kantong embrio, maka di dalam ovum
itu terdapat 8 jenis sel yang terdiri dari 3 sel sinergit yang ada pada celah kantong embrio ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada inti kantong lembaga sekunder dan di bagian seberang dari sel sinergit itu ada inti sel antipoda yang jumlahnya 3. Nah, kemudian ketika inti generatif itu sampai di kantong embrio, maka inti generatif ini akan membuahi ovum, ya, yang lokasinya ada dekat dengan celah dari kantong embrio. Nah, nanti inti generatif ini akan membuahi dari ovumnya dan membentuk zigot ya. Sedangkan untuk inti generatif yang keduanya ini akan membuahi dari inti kantong lembaga sekunder ya, nanti akan membentuk endosperma. Itulah proses dari fertilisasi angiospermi. Selanjutnya, jika penyerbukan dan fertilisasi sudah berhasil dilakukan pada tumbuhan ya, maka tahap selanjutnya adalah perkembangan dari biji. Nah, kita tahu bahwa di dalam bunga itu terdapat bakal biji yang apabila terjadi fertilisasi, maka bakal biji tersebut akan tumbuh menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji ya. Nah, dalam perkembangannya, bunga yang berubah menjadi buah ada beberapa bagian dari bunga yang masih tertahan dan ikut membentuk dari buah. Tetapi pada umumnya bagian-bagian bunga akan ikut gugur bersamaan dengan terbentuknya dari buah. Contoh buah yang masih ada bagian bunga ya adalah jambu mete. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di slide ini, di mana bagian bunga yang ikut berkembang dalam membentuk buah ya pada jambu mete ini adalah tangkai dari bunganya. Daging yang kalian makan itu merupakan tangkai dari bunga. Sedangkan bagian bunga yang gugur ketika membentuk buah contohnya ada pada mangga. Untuk perkembangan buah, banyak sekali terjadi perubahan ketika bunga itu berubah menjadi buah. Bukan hanya perkembangan secara fisik, tetapi juga perkembangan secara hormonal. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan fisik dari bunga menjadi buah. Nah, pertumbuhan buah itu mengikuti salah satu kurva sigmoid, di mana kurva ini menjelaskan pola pertumbuhan dari tanaman. Berdasarkan kurva tersebut ya, kalau kita lihat pada slide ini, menjelaskan bahwa pertumbuhan awal pada tumbuhan itu pertumbuhannya lambat atau disebut sebagai fase lag, dan kemudian meningkat secara cepat yaitu pada fase eksponensial, di mana biasanya ini terjadi pembelahan mitosis yang menyebabkan tumbuhan itu terus tumbuh. Namun pada akhirnya pada fase selanjutnya biasanya terjadi perhentian dari pasokan-pasokan nutrisi yang terbatas ya, sehingga pertumbuhannya melambat. Nah, disinilah disebut sebagai fase stasioner. Dari kurva tersebut bisa dijelaskan bahwa perkembangan bunga juga diikuti oleh perkembangan dari ovari yang mulai membesar ya, dan juga diikuti dari pertumbuhan-pertumbuhan lainnya. Selama proses fertilisasi sampai dengan perkembangan buah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, untuk pembahasan kali ini kita batasi pada fase perkembangan buah saja ya. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi, kita batasi pada faktor yang internal saja. Nah, faktor internal ini kita contohkan berupa hormon atau zat pengatur tumbuh. Oke. Masih ingat gak sih kalian apa itu hormon atau zat pengatur tumbuh, atau ada juga yang disebut sebagai fitohormon ya? Apa yang dimaksud dengan fitohormon tersebut? Nah, jadi hormon tumbuhan atau fitohormon atau zat pengatur tumbuh disebut sebagai ZPT ya, merupakan sekumpulan senyawa organik tetapi bukan hara, unsur-unsur hara ya,
Kemudian dibentuknya baik itu secara alami oleh tumbuhan itu sendiri maupun dibuat sintesis ya oleh bantuan manusia, di mana dalam penggunaannya itu kadarnya digunakan dengan skala yang kecil. Fungsinya untuk mendorong pertumbuhan, kemudian menghambat pertumbuhan, bisa juga mengubah pertumbuhan, membantu dalam perkembangan tumbuhan dan juga pergerakan tumbuhan. Ya. Selanjutnya, ada apa saja hormon tumbuhan itu? Kita ingat ya, ada auksin, kemudian giberelin, sitokinin, etilen, dan juga asam absisat. Kelima hormon ini memiliki masing-masing fungsi. Untuk masing-masing fungsinya, misalnya auksin, ya, kelompok auksin untuk perkembangan buah terutama ya, dia berfungsi untuk perkembangan buah, kemudian juga fungsi lainnya merangsang pemanjangan batang gitu ya. Kemudian untuk giberelin juga berpengaruh terhadap perkembangan buah. Kemudian sitokinin berfungsi untuk merangsang pembelahan sel dan juga pertumbuhan. Untuk etilen ini bisa merangsang pematangan buah. Dan untuk asam absisat ini lebih menghambat ke pertumbuhan ya. Tempat-tempatnya kalian bisa baca di slide ini. Nah, ini adalah rangkuman dari fungsi dari masing-masing hormon atau JPT ataupun fitohormon pada masing-masing fase pada tumbuhan ya. Dari mulai perkecambahan sampai dengan masa dormansi. Nah, kita lihat lebih spesifik untuk perkembangan dari buah, itu apa saja yang berpengaruh untuk perkembangan buah ini ya. Hormonnya yang berpengaruh ada giberelin, kemudian juga auksin, kemudian sitokinin, dan etilen. Sedangkan asam absisat itu kurang berpengaruh pada fase ini. Oke, agar kalian lebih memahami tentang pengaruh hormon ataupun fitohormon atau JPT terhadap perkembangan dari buah, maka saya mengambil salah satu contoh hasil penelitian yang telah dilakukan pada buah anggur, di mana pada gambar ini ya, terutama pada slide ini ya, terdapat gambar yang menjelaskan tentang kurva pola pertumbuhan dari buah anggur dengan kandungan auksin terhadap waktu selama musim pertumbuhan. Nah, di gambar pertama yaitu gambar A bagian atas itu menjelaskan tentang gambar A itu menjelaskan tentang kurva berat dari buah itu terhadap waktu, sedangkan yang gambar B itu menjelaskan tentang konsentrasi atau berat dari konsentrasi dari auksin ya terhadap waktu pada berat dari buah yang segar, yaitu buah anggur. Oke, kalau kalian perhatikan pada kedua gambar ini antara gambar A dan gambar B, itu pada waktu pertumbuhan itu dibagi menjadi 3 fase ya. Fase pertama, fase kedua, dan juga fase ketiga. Nah, kalau kalian lihat di fase pertama itu, baik itu di gambar A maupun B, terutama gambar B ya, itu memberikan petunjuk bahwa pada fase pertama ini berkaitan dengan peningkatan konsentrasi dari auksin di dalam buah. Nah, hal ini mendukung dari konsep pertumbuhan bahwa ternyata auksin ini terlibat dalam kontrol perkembangan buah. Nah, ini ada pada gambar A ya. Jadi, gambar B itu menunjukkan bahwa pada awal fase pertama pembentukan buah, ternyata auksinnya meningkat konsentrasinya. Hal ini mendukung dari gambar A, yaitu pertumbuhan dari buahnya. Jadi semakin tinggi auksinnya, maka pertumbuhan buahnya juga makin tinggi. Kemudian masuk ke fase kedua. Nah, fase kedua ini ketika konsentrasi auksin pada gambar B ya di fase kedua ini turun, maka ternyata pertumbuhan dari buahnya itu juga stuck gitu ya.
tidak mengalami pertumbuhan, tetapi stuck aja gitu. Nah, sedangkan untuk di fase ketiganya itu ketika konsentrasi auksinnya itu makin menurun, hampir tidak ada bahkan gitu ya. Nah, justru malah untuk berat buahnya makin atau pertumbuhan buahnya makin tinggi. Nah, ini bisa diartikan bahwa ada peran lain dari hormon selain auksin yang mendukung dari pertumbuhan dari buah itu sendiri. Nah, hormon ataupun fitohormon lain yang bekerja ini bisa diduga adalah giberelin atau sitokinin yang mendukung dari pematangan dan perkembangan dari buah itu sendiri. Nah, itulah contoh dari penelitian yang bisa menjelaskan bahwa ternyata pematangan buah, perkembangan buah ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. Salah satunya bisa auksin, giberelin, ataupun sitokinin. Ini terjadi pada perkembangan buah dari anggur. Tahap selanjutnya ada pematangan buah. Nah, pematangan buah ini juga ada beberapa fase ya. Yang pertama ada pendewasaan buah, kemudian pematangan buah, dan terakhir ada senesens. Untuk pendewasaan buah ini merupakan tahap akhir dari perkembangan buah, yang mana pada fase ini ditandai dengan keadaan buah yang sedang melakukan pembesaran sel gitu ya. Kemudian juga akumulasi dari karbohidrat serta penurunan dari kadar asam. Selain itu, daging buahnya juga bisa lunak ataupun bisa tetap keras. Nah, fase ini ditandai dengan buahnya masih ada pada pohon. Kemudian selanjutnya ada pematangan buah, di mana pematangan buah ini memiliki karakteristik buahnya gitu ya, dengan ciri-ciri dagingnya itu sudah mulai melunak ya. Kemudian sudah terbentuk aroma buah, dan juga peningkatan kandungan dari cairan buah itu sendiri. Nah, fase ini terjadi setelah fase pendewasaan buah. Kemudian untuk buahnya ini bisa keadaannya sebelum ataupun sesudah dipetik ya, untuk fase pematangan buah. Terakhir ada fase senesens. Nah, periode ini terjadi setelah pematangan buah ya, di mana pada saat pertumbuhan buahnya terhenti dan digantikan dengan proses pematangan. Fase ini terjadi baik sebelum maupun sesudah buah itu dipetik. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.